Nama saya Valentin Georgina Gabriela Sulu. Saya mewakili kelompok 1 akan memulai pemaparan materi kami dengan judul Diabetes mellitus. Namun sebelum itu pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maureen Pogalat, kedua Valentin Rutin Sulu, saya sendiri, yang ketiga Ramadan Bakri. Untuk pendahuluan, diabetes mellitus atau DM adalah sekelompok gangguan metabolisme yang ditandai oleh hiperglikemia dan kelainan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. DM tipe 1 5% sampai dengan 10% dari kasus biasanya berkembang pada kanak-kanak atau awal pada masa dewasa dan hasil dari destruksi beta sel pankreas yang dimediasi autoimun yang mengakibatkan defisiensi insulin absolut. Proses autoimun dimediasi oleh makrofag dan limfosit T dengan antibodi terhadap antigen, misalnya antibodi sel islet. Di Indonesia ada 2 jenis utama diabetes mellitus. Yang paling sering ditemui yaitu diabetes mellitus tergantung insulin atau tipe 1 dan diabetes mellitus tidak tergantung insulin atau tipe 2. Kebanyakan penderita diabetes mellitus tipe 1 mendapatkan penyakit ini pada usia muda. Biasanya, penderita diabetes mellitus yang termasuk dalam kelompok ini mendapatkan penyakitnya secara tiba-tiba. Produksi insulin oleh pankreas sangat sedikit dan tidak mencukupi sehingga tergantung pada pemberian insulin dari luar. Penyakit ini tidak dapat dikendalikan tanpa menggunakan insulin sehingga setiap penderita harus disuntikan insulin. Penderita penyakit diabetes mellitus menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terdapat 382 juta orang hidup dengan diabetes pada tahun 2013. Tinjauan pustaka. Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, protein sebagai akibat insuflensi fungsi insulin. Insuflensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin atau sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsif sel-sel terhadap tubuh insulin. Definisi DM lainnya, menurut American Diabetes Association, di tahun 2014 adalah suatu kelompok penyakit metabolit yang ditandai dengan hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Hubungan struktur dan aktivitas obat antidiabetes. Yang pertama yaitu insulin, senyawa kimia yang dapat menyebabkan efek hipoglikemia dengan cara meningkatkan penggunaan karbohidrat dan lemak dalam jaringan perifer. Insulin bekerja dengan memudahkan pemasukan glukosa, asam amino, dan ion-ion terutama Ca2+ dengan mempengaruhi proses dalam sel. Secara kimia, insulin adalah protein kecil sederhana yang terdiri dari 51 asam amino, 30 diantaranya merupakan satu rantai polipeptida, dan 21 lainnya yang membentuk rantai kedua. Rantai kedua dihubungkan oleh ikatan disulfida. Kemudian ada antidiabetes oral. Yang pertama turunan sulfonylurea, gugus alifatik yaitu asetil aminoklorometil, metitio, dan triluorometil akan berpengaruh terhadap masa kerja obat dan meningkatkan aktivitas hipoglikemik. Bilaer adalah gugus aril karboamidoetil seperti pada glibenclamid dan glipizid, senyawa mempunyai aktivitas lebih besar dibanding senyawa awal. Ini merupakan antidiabetes oral generasi kedua. Diduga hal ini disebabkan oleh fungsi jarak khas antara atom N substituen dengan atom N sulfonamid sehingga interaksi obat reseptor lebih serasi. Yang kedua ada turunan biguanida
yaitu metformin memiliki substituen 2-metil memberikan lipofilitas lebih rendah daripada rantai sisi feniletil di penformin, sehingga metformin memiliki sifat yang kurang nonpolar dibanding penformin. Pada penformin memiliki 10 atom karbon yang mengikat fenil dan etil. Buformin memiliki 6 atom karbon dan mengikat metil dan etil. Metformin memiliki 4 atom karbon dan mengikat 2 metil. Bila diurutkan mulai dari senyawa polar hingga nonpolar, yaitu metformin, buformin, dan penformin. Saat ini penggunaan buformin dan penformin di beberapa negara dilarang penggunaannya karena dapat menyebabkan asidoksis laktat. Yang ketiga ada turunan metiglinida. Aktivitas biologis obat dipengaruhi oleh struktur isomer, di mana nateglinid merupakan isomer geometri pada posisi trans dan repaglinid pada posisi cis. Golongan mecligenid memiliki mekanisme kerja sama seperti sulfonilurea, di mana terdapat gugus fenilalanin pada nateglinid bersifat nonpolar, cenderung hidrofobik. Pada repaglinidid terdapat gugus piridin bersifat polar karena adanya atom N dalam rantai siklik yang mempunyai elektron bebas.